Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima, NIM 18SI038, Prodi Sistem Informasi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dualitas untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester dari mata kuliah riset operasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi dualitas. Dosen pengampu Karina Nurwijayanti, MPD. Yang pertama, definisi dualitas. Dualitas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dan menarik dalam linear programming atau LP. Istilah dualitas menunjuk pada kenyataan bahwa setiap LP terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama atau asli dinamakan primal, sementara bentuk yang kedua yang berhubungan dinamakan dual. Demikian sehingga suatu solusi terhadap LP yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Selanjutnya, hubungan primal dan dual. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan di masalah primal menjadi konstanta ruas kanan dari fungsi kendala pada masalah duas. Yang kedua, tanda pertidaksamaan kendala dibalik. Yang ketiga, tujuan minimasi di primal diubah menjadi maksimasi di dual dan sebaliknya. Yang keempat, setiap kolom koefisien di primal adalah satu koefisien kendala di dual. Contoh pertama. Contoh primal yang pertama. Di sini minimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 2x2 tambah x3. Yang dimana fungsi batasan atau kendalanya itu ada 3. Yang pertama, 2x1 tambah 3x2 tambah x3 lebih besar dari sama dengan 20. Yang kedua, 6x1 tambah 8x2 tambah 5x3 lebih besar dari sama dengan 30. Yang ketiga, 7x1 tambah x2 tambah 3x3 lebih besar dari sama dengan 40. Ya, tentunya di sini x1, x2, dan x3 lebih besar dari sama dengan 0. Dari persoalan yang diminta adalah bagaimana supaya bentuk primal ini kita ubah ke bentuk dual. Nah, di sini bentuk dualnya menjadi maksimum Y sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 tambah 40Y3. Ini bisa kita lihat dari sini. Skemanya, tanda panahnya menunjukkan ke sini. Ini semua diubah menjadi maksimum dengan koefisien yang baru kita buat. Y di sini 20Y1 plus 30Y2
plus 40Y3. Jadi, jelas alur tanda panahnya ini dan yang menjadi fungsi batasan atau kendalanya yang pertama, dua Y1 tambah 6Y2 tambah 7Y3 kurang dari sama dengan 5. 5 di sini dan yang menjadi fungsi batasannya adalah, oh ya, ingat tadi kita sudah mengubah variabelnya. Nah, di sini kita ubah menjadi satu kolom ini menjadi satu baris di sini. Yaitu fungsi batasan atau kendala yang pertama, yaitu 2Y1 tambah 6Y2 tambah 7Y3. Ini satu kolom, satu baris. Kurang dari sama dengan 5. 5 di sini kita dapatkan dari koefisien X1. Fungsi minimumkan Z. Nah, begitu juga dengan kolom yang ini. Fungsi batasannya 3Y1 tambah 8Y2 tambah Y3 kurang dari sama dengan 2. 2 di sini juga kita dapatkan dari koefisien 2 X2. Selanjutnya X3 berubah jadi Y1 plus 5Y2 plus 3Y3 kurang dari sama dengan 1. 1 juga diperoleh dari koefisien X3. Berarti minimumkan Z. Contoh yang kedua. Berikut ini diberikan tabel jumlah mineral dan vitamin yang terdapat pada dua jenis makanan tiruan, yaitu daging dan sayuran per unit, serta harganya. Sini sudah ada tabel yang berisi kandungan makanan tiruan, daging atau sayuran, kebutuhan minuman per hari. Mineral di sini dagingnya 2, sayurannya 4, perharinya 40, vitamin 3, sayurannya 2, minuman perharinya 50. Harga per unit, daging 3, sayuran 2,5. Masalah adalah menentukan biaya pembelian sejumlah daging dan sayuran sehingga kebutuhan minimum akan mineral dan vitamin terpenuhi. Misalkan banyaknya daging yang dibeli X1 unit dan banyaknya sayuran yang dibeli X2 unit. Nah, di sini sudah ada minimumkan Z. 3X1 tambah 2,5X2. Fungsi batasannya yang pertama 2X1 tambah 4X2 lebih besar dari sama dengan 40. Yang kedua 3X
1 tambah 2x2 lebih besar dari sama dengan 50. Jadi sini Y1 dan Y2, X1 dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Lanjutan. Pemasok harus menetapkan harga jual vitamin per unit sebesar Y1 dan harga jual mineral per unit sebesar Y2 agar menghasilkan harga jual daging dan sayuran tiruan yang tidak melebihi harga pasar. Maka model dualnya adalah maksimum W. 40 Y1 tambah 50 Y2. Fungsi batasan atau kendala. Yang pertama 2Y1 tambah 3Y2 kurang dari sama dengan 3. Yang kedua 4Y1 tambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5. Jadi Y1, Y2 lebih besar dari sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini. Contohnya, contoh primal, minimumkan Z 3x 1 tambah 2,5x2. Dengan fungsi batasan atau kendala ada 2. Yang pertama 2x1 tambah 4x2 lebih besar dari sama dengan 40. Yang kedua 3x1 tambah 2x2 lebih besar dari sama dengan 50. Jadi x1 dan x2 lebih besar dari sama dengan 0. Dari persoalan ini diminta adalah bagaimana supaya bentuk primal ini kita ubah ke dalam bentuk dual. Ini bentuk dualnya. Menjadi maksimumkan W 40Y1 tambah 50Y2. Tanda panah ini menunjukkan ini semua diubah menjadi maksimum W 40Y1 tambah 50Y2. Jadi jelas ini alurnya, tanda panahnya ini. Dan fungsi batasannya ini adalah, oh ya, ingat tadi kita sudah mengubah variabelnya. Nih. Nah, di sini kita ubah menjadi satu kolom ini menjadi satu baris ya, seperti contoh yang pertama. Fungsi batasannya yang pertama nih ke sini 2Y1 tambah 3Y2 kurang dari sama dengan 3. Begitupun yang ini, sekolom yang ini ke sini baris ini 4Y1 tambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5. Dan Y1, Y2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini juga ada hubungan primal dan dual. Primal, dual, kendala I, variabel I, fungsi tujuan, nilai kanan. Thank you, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.